semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini saya akan membuat tutorial kembali yang masih seputaran mengenai optimasi terhadap channel kita gitu ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya saya udah pernah buat header atau banner ya, gitu ya, header atau banner. Nah kali ini saya akan membuat thumbnail gitu ya. Nah mungkin teman-teman bertanya apa sih perbedaannya thumbnail sama header gitu ya. Jadi perbedaannya gini teman-teman. Kalau bos saya bilang ini sama-sama sampul ya, kita sebutin ya sama-sama sampul. Jadi serupa tapi tak sama nih gitu ya. Cuman bedanya adalah tempatnya. Kalau header itu adalah sampul untuk channel kita, kalau thumbnail itu adalah sampul untuk kontennya kita. Contohnya kayak gini nih. Ini adalah header ya. Jadi header itu menjadi thumbnail sampul untuk di channelnya kita. Nah, kalau untuk thumbnail kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini untuk sampul di kontennya kita atau videonya kita gitu ya. Jadi jelas ya perbedaannya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen tahu bagaimana cara membuat header itu, teman-teman bisa cek video saya. Klik saja recommendation yang ada di atas ini nih, yang ada di atas itu sudah ada playlist saya untuk tutorial. Jadi teman-teman bisa pilih di situ. Itu ada beberapa tutorial termasuk yang cara membuat header dan memasang. Di situ semua ada ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya yang di atas tadi. Sebelum kita lanjut, saya juga ingin mengucapkan tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah support, teman-teman yang udah stay di channel saya. Dan buat teman-teman yang belum, boleh support dengan memberikan like-nya, memberikan komentarnya, memberikan subscribe-nya gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya ya, bagaimana caranya. Berikut caranya. Oke teman-teman, ini kita langsung saja ke aplikasinya ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita masuk ke panel YouTube saya sendiri ya. Jadi ini adalah panel YouTube saya yang biasa saya pakai pada saat editing gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini aku rekomendasikan adalah di aplikasi Canva gitu ya. Kenapa di Canva? Karena gini teman-teman, ini buat kita para pemula, buat kita yang baru nggak mau ribet, yang pengen yang simple aja gitu ya. Kecuali kalau kita sudah punya tingkat kemahiran yang lebih tinggi itu bisa. Tapi untuk belajar sebenarnya yang penting ada thumbnail minimal, bukan yang penting ya, minimal kita bisa mengedit-edit, menambah-nambahkan thumbnail di kontennya kita gitu ya kan. Selebihnya itu kita bisa tingkatkan lagi, bisa upgrade diri lagi gitu ya. Jadi kenapa saya rekomendasikan Canva? Karena ini Canva ini sudah simple banget dan dia sudah tersedia banyak template teman-teman. Itu ratusan bahkan ribuan gitu ya teman-teman ya. Template-nya sudah ada tersedia di sini. Bukan hanya untuk YouTube ya, untuk thumbnail untuk sosmed yang lainnya juga bisa, Instagram atau Facebook dan Twitter dan segala macam itu banyak ya di sini ya. Dan ini memang sudah ready gitu, ready use gitu, tinggal digunakan saja. Nah, ini kita langsung ke YouTube ya teman-teman ya. Biasanya kalau saya untuk gambar aja saya pakai yang ini yang saya pakai biasanya. Ini yang saya pakai biasanya. Kalau ada video biasanya di sini. Jadi thumbnail itu bisa juga berbentuk video teman-teman. Biasanya aku pakai ini. Kalau yang ini juga ini biasanya ini yang foto aja. Kita masuk ke foto aja ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman. Kalau kayak kita udah klik yang tadi yang gambar YouTube, nanti muncul tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah template yang bebas teman-teman bisa gunakan, dan ini kata-kata yang ada di sini tuh teman-teman bisa rubah gitu ya kan. Ini contoh gambar yang atau template thumbnail yang bisa digunakan. Lalu tapi kalau misalkan teman-teman punya background sendiri, teman-teman bisa masuk ke kosong atau mungkin biar buat custom sendiri, mau latihan sendiri bisa. Jadi teman-teman bisa buat di sini di yang kosong ini. Coba ya kita tekan yang kosong. Maka di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan background atau kayak semacam ya apa foto juga boleh di sini ya. Jadi kita tekan yang ini yang tanda plus di bawah. Kita tekan, nanti disuruh masukkan mau tulisan aja atau mau tambah gambar atau mau stiker. Ini bebas ya teman-teman ya. Contoh misalnya gambar ya, maka dia akan mengarahkan ke sini ya. Jadi bebas teman-teman mau ambil gambar atau enggak. Ini kalau misalkan mau buat sendiri ya teman-teman ya. Nah, tapi ini aku contohkan adalah yang sudah tersedia. Oke, kita back.
Nah, dari template yang tersedia itu tadi, oke, kita kembali lagi di sini ya. Mana? Jadi teman-teman klik yang ada logo YouTube-nya ini ya, tombol YouTube. Nah, ini saya pengen buat thumbnail contoh gitu ya. Jadi saya ambil coba yang mana ya? Ini deh, ini yang merah. Yang merah ya kita ambil. Ini buat contoh ya teman-teman ya. Nah, kalau tampil seperti ini, jadi apa yang ada di dalam gambar ini teman-teman, ini bisa dirubah, ini bisa diubah-ubah gitu kan. Contoh yang ini fontnya, ini yang tulisan ini bisa teman-teman ganti. Misalnya nih, saya mau buat cara membuat thumbnail ya, ini membuat thumbnail ya. Oke. Nah, ini terus fontnya itu bisa kita ganti di bawah ini, di sini langsung kita bisa ganti. Kita ganti dengan font apa saja bebas ya. Contoh saya mau ini terserah ya teman-teman. Ini sudah fontnya juga banyak disediain ya, model tulisannya. Jadi ini seperti ini. Saya coba buat ini agak sensitif nih. Oke. Ini bisa diatur, mau diaturnya seperti ini atau mau yang gimana. Terus yang di bawah ini kan ada tulisan juga nih teman-teman. Nah, ini bisa di delete aja atau mau dikasih tulisan juga boleh. Lalu tapi saya delete aja lah ya. Dan ini bisa jadi semua komponen yang ada di sini bisa diubah-ubah, mau dikecilin atau mau ditidakkan, mau dihapus juga boleh. Dan terakhir ini ada foto. Teman-teman bisa ganti foto teman-teman. Nah, tinggal mengklik yang tanda plus di bawah ini. Ya, jadi teman-teman bisa masukin teks atau mau buang itu teksnya tadi, bisa ganti yang baru. Jadi ini aja ya. Ini untuk simpelnya aja teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah kita simpan aja. Kita cukup simpan ya. Jadi ini adalah contoh simpelnya aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti, pokoknya kalau udah masuk ke sini itu areanya teman-teman mau ganti seperti apa terserah, yang senyamannya teman dan semenarik mungkin yang menurut teman-teman ya. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman tinggal simpan aja. Tinggal yang klik yang tanda ini ya. Nah, dia akan ini seperti itu. Oke. Nah, dia mengunduh dan dia akan menyimpan ke galerinya kita. Seperti itu. Nah, ini sudah tersimpan di kamera roll. Lalu kita langsung masuk ke, kita coba cek dulu ya, udah tersimpan apa belum. Oke, ini jadi udah tersimpan ya teman-teman. Ini yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kalau untuk memasang lagi teman-teman, ini nggak perlu lagi masuk dashboard. Cukup di aplikasi aja bisa ya. Nah, contoh kalau kita masuk ke aplikasinya, kita langsung ke profil, langsung ke YouTube Studio teman-teman. Jadi di YouTube Studio cukup udah bisa. Kalau thumbnail itu mesti harus di versi desktop. Nah, kalau ini cukup di Studio saja bisa. Nah, kalau udah seperti ini, contoh kita cari video kita yang mana yang mau diganti gitu ya kan. Contoh video lainnya kita lihat, contoh videonya yang mana nih. Contoh ini nih video ini adalah model-model yang sudah saya buat ya thumbnailnya. Jadi contoh yang kosong kayak gini nih, kita klik aja langsung. Nah, kalau udah tampil seperti ini, teman-teman tinggal klik aja nih yang ini, yang tanda pensil ya. Yang tanda pensil ini tinggal diklik, maka akan menuju ke tampilan seperti ini. Iya, kalau udah begini teman-teman klik lagi pensil yang ini ya, karena kita ingin mengganti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini kan sebenarnya sudah ada dari sananya mereka secara acak, tapi kita boleh pilih yang mana menurut kita gambarnya bagus. Kalau nggak mau pakai thumbnail ya, thumbnail yang kita buat sendiri. Nah, kalau misalkan ini seperti ini, teman-teman tinggal klik aja yang thumbnail custom ini, thumbnail custom. Nah, nanti tinggal ambil yang gambar yang tadi kita buat ya. Jadi seperti itu teman-teman, sesimpel itu. Jadi tinggal dimasukin aja, dipasangnya seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Gimana teman-teman? Itu tadi adalah cara yang tutorial gimana caranya membuat
thumbnail ya. Jadi sangat gampang dan sangat mudah sekali. Jadi teman-teman tinggal menggunakan aplikasi yang ada. Nah, seberapa pentingnya sih ini buat channel kita, optimizer channel kita gitu. Jadi begini teman-teman, ini adalah merupakan fitur yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi teman-teman udah disediakan oleh YouTube, teman-teman tinggal kembangkan saja gitu ya. Bahkan sebenarnya memang YouTube sendiri menyarankan kita gitu ya untuk menggunakan fitur-fitur yang ada untuk memberikan optimasi terhadap channel kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan subscriber dan viewers gitu ya teman-teman. Jadi ada baiknya juga gitu ya, YouTube ya sudah menyediakan itu semua gitu. Tinggal kita aja bagaimana cara menggunakannya gitu ya, memaksimalkan fasilitas yang ada gitu ya kan, sudah disediain gitu ya kan. Ya cuman memang karena kita sebagai pemula kadang-kadang belum tahu dan kadang-kadang belum paham dengan hal ini gitu ya kan. Padahal itu sudah fasilitas gitu ya kan. Nah, termasuk saya juga ini kan, kita kan sama jadi memang channel ini saya buat kepada teman-teman yang mungkin informasi ini penting buat teman-teman yang baru buat channel dan baru mulai gitu ya untuk starting di YouTube gitu ya. Jadi ini menurut saya ini penting ya teman-teman ya. Dan tidak ya, kalau teman-teman juga yang tidak punya kan ya sah-sah saja gitu, boleh-boleh saja, tidak menggunakan pun juga apa-apa. Cuman mungkin berbeda case ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang sudah saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah punya sudah punya channel besar kan nggak perlu ya melakukan ini gitu ya kan. Nah, beda case juga dengan kita bagi pemula ya. Saya pun saat ini sedang belajar dan mengembangkan channel saya juga. Jadi learning by doing gitu ya. Jadi saya akan belajar sambil dan saya bisa ilmu yang saya dapat saya bisa sharing ke teman-teman semua ya, dan bisa meng-create menarik mungkin sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu ya. Jadi selamat mencoba, semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten atau tutorial berikutnya. Terima kasih.